Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kamu dianjurkan untuk dilakukan tindakan kolostomi oleh dokter disebabkan oleh kondisi penyakit yang kamu derita, kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Melakukannya atau malah tidak menyetujuinya? Simak pembahasan saya mengenai kolostomi di video berikut ini. Kolostomi ini merupakan suatu prosedur bedah yang membuat lubang baru di dinding perut agar kotoran bisa keluar. Bukan tanpa alasan tindakan ini diambil oleh dokter, tentu ini terkait dengan kondisi medis yang sedang kamu alami. Dengan dilakukannya tindakan kolostomi, maka pembuangan kotoran akan dimasukkan ke dalam kantong kolostomi. Dan tindakan ini tidak selamanya permanen. Ada kalanya hanya bersifat sementara saja. Secara teknik, cara kerja dokter ini akan melakukan pembedahan dengan mengalihkan usus besar dari jalur normalnya, yang normalnya tentu saja turun menuju anus. Namun pada kolostomi akan dibuatkan lubang di bagian dinding perut. Pembukaannya disebut dengan istilah stoma. Jadi usus besar ini merupakan tempat terbentuknya kotoran. Karena tidak bisa lagi dikeluarkan melalui anus, maka sekarang akan dikeluarkan kotoran tersebut melalui stoma. Jadi tidak melalui anus lagi. Sering dilakukan setelah tindakan kolektomi. Kolektomi ini merupakan suatu prosedur yang dilakukan oleh dokter dengan mengangkat sebagian atau mungkin seluruh bagian dari usus besar. Kenapa harus kolostomi? Mungkin banyak pertanyaan yang kamu lontarkan. Kolostomi ini diperlukan jika kamu memiliki kondisi medis yang memerlukan kamu berhenti menggunakan usus besar atau anus secara normal. Bisa hanya bersifat sementara, namun tentu saja tidak jarang harus menjalaninya selama masa hidupnya. Jika kalian mengalami infeksi serius seperti divertikulitis, peradangan akut akibat penyakit radang usus, mengalami cedera pada usus besar, terjadinya penyumbatan di area anus dan juga usus besar, kemudian mengalami fistula ani. Fistula ani ini merupakan sebuah terowongan yang mengarah dari rongga anus hingga ke kulit sekitar anus. Atau mungkin kamu mengalami kolektomi parsial. Kolektomi parsial ini terjadi di mana sisa ujung usus yang diangkat bisa disambungkan kembali. Jadi jika kamu hanya menjalani kolostomi yang bersifat sementara, mungkin pada suatu waktu kamu akan menjalani operasi kembali untuk mengembalikan posisi usus besar ke posisi semula. Namun jika kamu mengalami inkontinensia usus yang tidak dapat disembuhkan atau mungkin mengidap penyakit kanker kolorektal pada stadium lanjut atau menjalani pengangkatan rektum atau anus secara permanen, mungkin kamu akan menjalani hidup dengan pembuangan kotoran pada stoma. Jika kamu akan dilakukan tindakan kolostomi, maka tindakan ini akan dilakukan di meja operasi dengan pembiusan secara umum. Bisa dengan operasi terbuka atau laparotomi, di mana akan dilakukan sayatan memanjang dari area simfisis ke arah pusat. Atau bisa juga dengan dilakukannya tindakan laparoskopi. Tindakan ini menggunakan alat canggih dengan sayatan kecil. Namun tidak semua operasi berhasil dengan metode laparoskopi ini. Beberapa kasus yang rumit akan ditangani dengan cara laparotomi. Selama operasi kolostomi, ujung usus besar akan dibawa melalui lubang di perut yang disebut dengan stoma. Jadi stoma ini akan berfungsi sebagai mengalihkan aliran feses dari usus. Namun jangan dibayangkan seperti anus yang memiliki sphincter atau otot untuk mengontrolnya. Stoma tidak memiliki otot atau ujung saraf
yang berarti kamu tidak akan bisa mengontrol lajunya pembuangan kotoran. Jadi kalau memang saatnya kotoran itu sudah harus dibuang, maka akan keluar dengan sendirinya. Namun sebagian orang akan bisa merasakan kapan kotoran ini akan keluar, namun tentu saja tidak bisa dilakukan pengontrolan. Namun jangan khawatir, stoma akan dipasangkan ke kantong kolostomi namanya. Di kantong kolostomi inilah nanti kotoran akan dikumpulkan. Sekarang begitu banyak kantong kolostomi yang mudah untuk digunakan. Saat kamu menggunakan kantong kolostomi, orang-orang luar tidak akan menyadarinya karena tertutup dengan pakaian yang kamu kenakan. Dan jika kamu ternyata hanya menjalani kolostomi yang bersifat sementara, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, maka suatu saat kamu akan menjalani operasi kembali. Tentunya dokter yang merawat yang akan menentukan kapan waktu yang tepat untuk mengembalikan kolostomi. Mungkin bisa bulanan sampai tahunan, bahkan bisa bertahun-tahun dari operasi yang pertama. Namun jika kamu mengalami gejala sembelit atau diare yang berkepanjangan, mengalami mual dan juga muntah, ada darah pada tinja, terjadinya perubahan ukuran dan juga warna dari stoma, dan mungkin tercium bau busuk yang keluar dari stoma, serta terjadinya penyumbatan pada stoma, maka kamu perlu mengunjungi dokter ahlinya. Jika kamu memiliki masalah kesehatan, tentu saja jangan membuat diagnosa sendiri. Lebih baik kamu berkonsultasi dengan tenaga ahlinya. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy. Assalamualaikum.